Oke, langsung kita mulai saja. Di sini gue selalu ngambil nomor kesayangan gue yaitu Sacramento atau 7 berdasarkan sakramen gitu ya. Nah, di sini gue dapat Martis sama Argus sama Franco. Tadi Franco gue jual, kenapa? Karena di sini gue pakai remi dan gue ngorbanin nyawa, jadi gue bisa langsung dapat 9 gold. Nah, di sini saat gue tahu 9 gold, kan setiap menang kita dapat poin tambahan satu tuh. Nah, jadi gue langsung dapat 10 gold kalau menang. Nah, kenapa gue korbankan itu dan memilih untuk dapat 10 gold? Supaya interestnya dua ya teman-teman semua. Sini gue langsung ambil Mia Zilong. Nah, di sini gue roll lagi, gue ngambil Mia, tapi gue nggak roll lagi ya. Karena nanti kalau gue roll itu sayang banget. Bisa nanti jadi dapat 20 supaya interestnya langsung 4 gitu ya. Tapi di sini sih gue langsung masukin supaya berharap sih nggak keceret banyak, walaupun gue tahu pasti gue kalah nih. Di sini gue langsung aktifin 3 fighter atau 3 weapon master dan gue tambahkan Mia. Dan di sini gue saranin karena gue di sini mau main MM, jadi gue langsung ambil flicker. Jadi gue taruh Argus, flicker di Argus karena Argus itu bagus banget buat nebein ya. Nah, kenapa gue ambil flicker? Karena saat Argus nebein, pasifnya MM itu kan dia diem di tempat tuh. Jadi dia saat Argus nebein dan semua tim lawan lagi mukulin si Argus, jadi yang lain bisa ngasih damage gitu MM-nya. Nah, di sini gue ambil Franco ya. Di sini gue ambil Balmond juga. Tadi gue berharap mau aktifin 2 ibis tapi langsung gue jual lagi. Di sini gue roll, gue ambil Zilong. Nah, di sini Mia gue ganti dulu nih untuk sementara. Kenapa? Karena percuma juga ada Mia gitu kan. Pertama nggak ada damage-nya, yang kedua Mia-nya masih level 1. Jadi gue lebih memilih Franco supaya lebih tebel nih. Dan kalaupun kalah, catch rate-nya nggak banyak banget. Jadi gue taruh Franco aja ya teman-teman di sini. Nah, di sini gue juga ketemu dua main sitter nih, kayaknya dia calon-calon mau main Celestial ya. Udah ada dua main sitter dan udah ada carry, tapi di sini Martis gue sudah level 2 guys. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Lihat 1 lawan 3 coy. Sekali Martis ulti, wah gila sih itu damage-nya bisa nambah ya. Ulti pertama, ulti kedua itu damage-nya beda-beda lagi. Nah, di sini gue dapat Mia level 2 nih. Gue roll lagi karena gue langsung korban nyawa ya. Lalu dapat gold tambahan, di sini gue juga ambil. Nah, di sini gue nggak roll lagi ketika ada 20 gold gue. Kenapa? Supaya interest gue itu tetap terjaga, dapat bonus 4 guys setiap roundnya gitu ya. Dan di sini gue sengaja kalah. Kenapa gue sengaja kalah? Supaya nanti di fat box itu gue bisa ngambil ya, kemungkinan kira-kira ada biji MM bisa gue ambil gitu ya. Tapi sih nggak berharap banyak. Nah, keuntungan gue ngambil pertama di fatbox yang pertama ini, gue bisa milih item yang bagus gitu ya. Kalaupun nanti nggak dapet biji MM, gue bisa ngambil item yang bagus gitu. Nah, di sini gue ketiga sih jatuhnya. Ada sinergi assassin ya, nggak ada sinergi MM. Nah, di sini gue ngambil Hellcard nih. Kenapa gue ngambil Hellcard? Karena dia silent ya. Efeknya itu silent. Dan efek Hellcard ini gue langsung taruh di Argus ya. Nah, kenapa gue taruh di Argus? Ini semua harus tahu. Karena ketika Argus nebe dan dia dapat flicker kan ya, dia maju ke tengah-tengah musuh. Dan saat dia maju ke tengah-tengah musuh, itu musuh di sekitarnya nggak bisa ulti karena ada efek dari item Hellcard tadi gitu ya. Nah, di sini juga Franco-nya langsung gue ganti sama Martis yang level 2. Kenapa? Karena lebih worth it gitu ya. Kalau yang level 2, Franco-nya juga level 1. Masih level 1 jadi gue ganti. Dan di sini gue ganti juga Franco. Kenapa? Karena walaupun gue tarik Franco-nya, fighternya itu masih aktif gitu teman-teman. Dan di sini fighter efek fighter itu kan aktif ketika dia 3 atau 6 gitu. Jadi kalau 4 ya percuma aja. Makanya itu juga alasan gue kenapa gue tarik Franco. Gitu. Nah, di sini gue masih mempertahankan kemenangan gue ya. Lihat di sana gue udah
30 gold gua. Di sini gua roll lagi, dapat martis lagi, di sini gua roll. Nah, di sini gua nggak langsung ambil zilong nih ya, karena kalau gua ambil zilong otomatis. Nah, di sini langsung gua ambil franco. Gua roll lagi supaya dapat mia level 3. Kira gue dapat mia level 3 dan di sini lagi ya sekali lagi 20 interest gue tetap gue tahan di gold 20 supaya interest gue tetap 4 nih. Sini mia gue udah level 3. Oke. Walaupun gak ada item tapi di sini level juga menentukan ya. Sementara di sisi lawan ini dia masih level 1 nih kebanyakan. Tapi di sini zilongnya udah full item. Nah, untung martis gue langsung ulti ya teman-teman. Jadi bisa langsung catch rate. Nah, di sini gue dapat cloud nih. Nggak tanpa ragu sih pasti gue ambil cloudnya ya, supaya bisa ngaktifin sinergi MM-nya. Karena gue udah ada Karin juga di sini. Nah, saat lawan monster kebetulan gue dapat Karin. Nah, zilong gue itu dapat lagi. Argus gue masih level 1. Nah, sekali lagi 21 di sana koin gue dan Argus langsung gue ambil juga. Karena gue tahu pasti di round ini gue menang lawan monster, jadi dapat 1 gold tambahan dan pasti itu dapat 20 gold gue. Jadi interest gue tetap terjaga 4 nih. Nah, kalau nggak salah di sini gue dapet hash claw sama clone gitu ya. Dimana nanti clone-nya ini bisa gue pakai untuk menjadikan salah satu hero gue itu naik levelnya langsung gitu. Di sini gue dapat martis lagi. Mantep banget sih. Martis gue langsung level 3. Nah, di sini udah ada 5 ya. Gue dapat 5 slot nih. Udah ada 5 slot karena martis gue level 3 tadi, jadi ada 1 slot yang kosong. Nah, di sini tanpa ragu gue langsung clone carry supaya langsung level 2. Nah, di situ juga gue langsung naik slot supaya cloudnya bisa masuk dan langsung aktifin 3 sinergi MM. Nah, di sini sih damage-nya pasti udah lumayan sakit nih ya. Apalagi ditambah mia gue udah level 3, Mars gue level 3 nih. Nah, di sini gue pasti menang sih ya. Pertama mia gue level 3, canggihnya masih level 2. Ditambah mia gue tuh udah dapat item khas claw ya, teman-teman di sini. Oke, di sana gue masih nyimpan Freya ya teman-teman. Dan di sana sayang banget gue telat ngilangin Freya-nya. Jadi nggak dapat tadi interest gue cuma 2 ya, karena kurang dari 20. Dan di sini gue dapat Moskov dan Argus gue udah level 2. Sini gue roll lagi. Nah, gue dapet nih cloud. Tapi cloudnya nggak gue ambil karena cloudnya 4 harganya ya. Jadi gue tahan dulu, gue keluarin cloud, gue masukin Moskov supaya kenapa? Supaya aktif 2 ebisnya. Kalian bisa lihat tuh di bawah sinergi MM di sana 2 ebisnya sudah aktif nih. Nah, efek sinergi ebis itu menghilangkan armor musuh gitu ya. Jadi ketika udah ditambah damage yang besar dari sinergi MM, dapat lagi nih sinergi tambahan dari ebis yaitu menghilangkan armor lawan. Jadi lawan tuh kayak nggak punya baju ketika terima peluru-peluru dari MM gitu ya. Pasti kan sakit banget tuh. Oke, di sini gue naik 24, lalu langsung gak ragu lagi gue ambil cloudnya. Nah, koin gue banyak banget ya, ada 33 karena gue tahan di sana. Nah, kebetulan martis zilong gue dikit lagi level 3 nih. Jadi kita tunggu aja ini bisa nggak ya kira-kira dapat zilong nih nanti. Oke, di sini gue masih tahan ya, masih tahan 6 hero, sementara yang lainnya itu mungkin udah ada yang 7 gitu. Karena di sini damage gue tuh udah paling sakit nih teman-teman. Udah dapet 3 sinergi fighter, tambah 3 MM dan tambah 2 ebis, itu sih sakit banget. Nah, catch rate banyak banget nih lawan ya. Dari 82 langsung 60, berarti 22 poin yang hilang. Nah, salah satu kunci juga di sini jangan ambil hero sebelum waktunya gitu. Jadi pas ketika muncul tuh yang koin itu baru diambil supaya interestnya tetap dapat walaupun nanti gold kita kurang 19 gitu. Nah,
Untuk di sini gue langsung ngambil item di sana ya. Gue nggak tahu nama itemnya, tapi efeknya itu bagus banget nih ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan item itu dari basic attack hero lu itu bisa mengurangi level yang dikasih hitnya gitu, dikenain basic attacknya. Nah di sini Zilong gue level 3 nih. Nah balik lagi nih. Jadi untuk item yang tadi itu yang mengurangi level hero lawan itu gue taruh di Mia nih, karena Mia kan selalu mengandalkan pasif gitu ya. Jadi itu bisa mengurangi level hero lawan. Nah tadi tuh lu bisa lihat kan, tadi di sana Jawheadnya itu level 3, cuman tadi kena pasifnya Mia, Jawheadnya langsung level 2. Itu sangat menguntungkan buat kita gitu ya. Nah di sini kecret lagi nih, sampai tinggal 11 nih lawan kita ya poinnya. Sekali kecret lagi bisa mati tuh. Oke, di sini udah sangat menguntungkan sih buat gue sebenarnya ya. Nah di sini gue langsung naik level nih, karena tadi koin gue banyak, dan ketika gue naik level pun gue yakin nggak akan ngurangin banyak lah. Jadi masih bisa gue nahan di interest yang 4 di atas 20 gold gitu. Sini gue masukin cloud, nggak apa-apa ngaktifin 4 marksman dulu walaupun nggak ngaruh gitu ya. Karena efek M itu di 3 sama 6 nih teman-teman. Nah lihat tuh, sini habisnya juga udah nyala. Martis gue level 3, Zilong gue level 3, Mia gue level 3. Ini sih udah bisa gue tahan banget sih sampai menang nih ya. Oke, kita lanjut bahas lagi nih. Di sini gue masih lihat yang lain gitu ya, masih ada yang 60 sementara goldnya juga masih ya nggak tahu, gue nggak ngerti ya mereka nggak nahan atau bagaimana, tapi mungkin mereka juga terdesak gitu ya. Nah saat gue roll di sini gue dapat tamus dan dapat tamus lagi, jadi di sini tamusnya gue tahan nih. Nah di sini sih sempat gue ragu gitu ya, apakah akan gue jual nih fighter gue, karena di sini tamus gue itu juga termasuk fighter. Jadi kalau misalkan martisnya atau zilongnya gue jual, itu tetap aja gue masukin tamus, jadi 3 fighternya tetap nyala, dan abyss pun jadi 3 gitu ya. Nah jadi gue bisa langsung mungkin bisa masukin 4 abyss, tapi di sini kayaknya gue lebih memutuskan untuk menahan dulu martis sama zilongnya gitu ya, karena udah level 3 sayang juga sih. Nah di dalam monster ini gue dapat 2 item, yang pertama item armor, sama yang kedua gue dapat clown. Nah di sini gue bisa naik slot ya teman-teman. Lalu setelah gue tahu naik slot, gue bisa naik slot, jadi langsung aja gue clone si tamus. Nah di sana lu bisa lihat juga bahwa weapon master gue atau fighter gue udah 4 gitu ya. Jadi di sini gue udah ngaktifin 4 weapon master, 4 mm, 3 abyss. Jadi gue tinggal masukin lagi nih 1 abyss nih. Nah untuk hero abyss itu selain tamus, Moskov, Argus, itu ada Dairot sama Balmon. Nah lu lihat di sini tuh, gila musuhnya itu nggak ada armor sama sekali coy. Nah di sini ada Balmon, cuman gue nggak langsung ambil Balmon gitu ya, karena gue lebih memilih Dairot yang lebih sakit. Di sini gue masih nahan, jadi udah banyak banget yang kekecret mati gitu ya. Dan sebentar lagi kita fatbox lagi yang kedua nih. Nah di sini poin gue 11, jadi gue juga ngeliat hero power gue 66 ya, paling gede. Jadi gue lebih memilih untuk mempertahankan apa yang sudah ada gitu, karena hero powernya sudah sangat besar dan bisa nahan juga sih gitu. Tuh lihat, gue 66, yang lain masih ya di bawah 50 lah ya. Gak 50, maksudnya di bawah gue gitu. Di sini gue lawan mage. Mage sih nggak begitu masalah sih buat gue, karena kan mage itu damage-nya sebenarnya cuma dari aurora, jadi
Gue kalau lawan magi gue lebih memilih untuk menaruh hero-hero gue itu berpencar gitu, jadi nggak nyatu. Nah di sini juga gue ngelihat bahwa ternyata mirror gue kalah tuh sama Luther King. Nah di sana gue langsung aja ngelihat sinergi dari si Luther King supaya gue tahu kok gue bisa kalah sama si Luther King gitu ya. Itu juga penting tuh, salah satu tips supaya kita bisa bertahan dalam kemenangan kita gitu. Ketika kita lihat klon kita atau shadow kita gitu ya, bayangan kita itu lawan siapa, itu juga penting tuh. Nah di sini gue langsung ganti posisi karena saat gue tahu lawan Luther King itu, Luther King main magi ya, dan dia udah jadi kayaknya nama magi, makanya gue naruhnya lebih pencar lagi gitu supaya nggak jadi satu. Mungkin tadi kena damage-nya sama Aurora. Nah ternyata di sini gue salah perkiraan nih, gue langsung dikasih lawan assassin. Dan ya ini ya, counternya itu assassin juga sih, karena assassin itu damage-nya gede juga, dan dia biasanya bisa langsung incer ke hero core kita. Tadi Miyago bisa langsung mati ya, lu lihat sendiri sama Natal itu. Nah lalu untuk selanjutnya gue berpikir nih ya, keuntungannya sih gue di sini nggak dapet fat box, tapi gue bisa ngambil item. Dan di sana gue lebih milih untuk ambil item dari BOD karena untuk nambahin damage nih. Jadi untuk MM yang udah damage-nya gede ditambah lagi item yang damage-nya gede, wah jadi udah ampun-ampunan tuh. Terlebih lagi Abyss gue dulu juga udah nyala nih teman-teman. Jadi bisa bayangin sendiri ya. Itu kayak lu nggak pakai baju, nggak pakai armor atau apa-apa, terus kena bom atom, meledak, selesai. Nah di sini gue udah berpikir ya, supaya mungkin gue bisa naro itemnya itu pindah ke Tamus, karena di sini mungkin Argusnya gue pakai untuk nebein aja nih, dan gue juga memilih untuk naik slot walaupun masih 5 mm gitu ya, masih nggak aktif juga 6 mm nya, tapi di sini seenggaknya gue bisa nahan nih, karena kalau udah masuk fat box kedua itu udah sangat sulit ya teman-teman. Maksudnya lu harus sudah nambahin slot dan lu juga harus sudah nambahin hero power sendiri. Nah di sini gue menang, gue langsung ngecret tuh lawan gue, langsung mati. Nah di sini gue juga lihat nih lawan gue lagi bertarung juga. Di sana Mage lawan Luther King nih, ya Luther King Mage. Nah dibantai sama Assassin. Nah ternyata Assassin kalah di sini sama Mage ya. Gue tahu bahwa ternyata di sini gue tinggal berhadapan sama Assassin dan Mage. Nah gue nggak ragu lagi, gue langsung ambil Dairot karena gue tahu ya di sini MM gue belum aktif 5, jadi cloudnya mungkin akan gue tarik, gue ganti, gue masukin Dairot. Nah gue masukin Dairot kenapa? Supaya langsung aktif 4 Abyss. Nah 4 Abyss itu efeknya parah banget ya teman-teman. 4 Abyss itu benar-benar ngilangin armor semuanya. Jadi ketika musuh punya item armor, maka kalau kita aktifin 4 Abyss itu item armornya nggak berguna sama sekali tuh. Dan di sana juga gue langsung ambil Iritel ya, supaya nanti mungkin gue bisa ngaktifin 6 mm. Mungkin ada beberapa nanti yang akan gue ganti, tapi kan gue lihat situasi dulu. Nah di sini Tamusnya udah gue kasih item ya teman-teman. Jadi gue pindahin tuh Hasklawnya gue kasih ke Tamus, terus Hellcardnya gue kasih ke Tamus, terus armornya gue kasih ke Tamus. Kenapa? Karena Tamus ini kan termasuk salah satu fighter juga, dan fighter itu efeknya juga kayak lifesteal gitu. Jadi kalau udah aktifin 3 fighter itu lifestealnya nyala. Jadi kalau ditambahin item yang lifesteal juga, otomatis untuk untuk bertahan dan maksudnya bisa menahan hero lawan sekaligus lifestealnya kenceng, itu bakal bagus banget sih, recommended banget sih buat yang main fighter terus ambil Hasklaw. Nah di sini gue masih lawan monster, dan di sini gue tinggal berhadapan sama King yang gue tahu itu assassin. Nah untuk lawan assassin terakhir nih gue nggak ragu lagi, gue langsung ambil si Iritel, dan di sini gue langsung aktifin 6 mm. Gue akan tarik Zilong sama Martis walaupun dia udah level 3, tapi di sini gue lebih memilih untuk ngaktifin 4 Abyss dan 6 mm. Dan lu bisa lihat sendiri nih ya teman-teman, bakal sakit banget sih. Assassinnya nggak sempat ngasih damage tapi udah mati duluan.
gitu. Jadi itu dia untuk tips hari ini. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi, bye bye.